Hai, what's up, Geek? Malam ini malam minggu ya, jadi kita akan jalan-jalan bareng si Keong, Pario, Sapira. Ya, WK, WK, WK. Jadi kita ganti ya, namanya si Keong Sapira ya. Bukan Keong aja, jadi ini malam minggu. Ayo kita jalan-jalan ya. By the way, ini tanggal 22 Maret ya. Jadi mungkin puasa itu tinggal 8 hari lagi ya. Dan ya begitulah, ini bisa dikatakan minggu terakhir di bulan puasa ini ya. Nah, ini kita lagi ada di Jalan Kosambi Nagasari di waktu malam hari guys. Jadi kurang lebih suasananya kayak gini ya. Kalau langitnya sih biasalah ya, agak mendung sebetulnya. Jadi memang tadi saja ada sedikit sekali dua kali itu gerimis ya, mau hujan tapi nggak jadi gitulah. Nah, ini Karawang Side Bay ini kayak gini guys, jadi sepi ya, beda dengan Karawang Kota. Misalkan Karawang Kota, alun-alun atau Karangpawitan, wah itu rame sih ya. Kali ini mah enggak lah. Dan ini pun bukan jalur mudik tentunya ya, jadi memang suasananya sih normal-normal aja ya kendaraannya. Ya, by the way, kita kali ini akan bahas apa ya? Ya, kita mau bahas timnas dulu ya. Ya, kita bahasnya random aja lah ya. Kemarin kan timnas ya, waktu hari Kamis tuh ya. Jadi, timnas Indonesia ternyata dibantai 5-1 ya oleh negeri kanguru, Australia. Ya, sebetulnya sih kalau aku pribadi seri aja itu udah oke ya. Tapi kalaupun kalah nggak apa-apa sih. Cuma kalahnya itu jangan sampai 5-1 juga sih ya. Ya gimana ya bro. Ya minimal kalau 1-0 masih oke, 2-0 masih oke, 3-0 atau 3-1 itu udah maksimal sih. Kalau misalkan timnas sampai kalah, itu masih wajar lah gitu ya, melawan tim sekelas Australia yang udah langganan berapa kali tuh, 5 kali ya Piala Dunia berturut-turut gitu. Jadi maksimal tuh 3-0 atau 3-1 itu udah top sih kalau bagi kami. Kita sih realistis aja ya, tapi ini sampai 5-1, wadidaw gitu. Nah, ini membuat tekanan ya tentunya terhadap jajaran pelatih baru ya, yang katanya itu tim kepelatihannya itu paling mewah ya. Memang sih di atas kertas itu paling mewah. Cuma ya selain karena kendalanya waktu juga sih ya. Karena kan pelatih timnas Bapak Patrick Kluivert ini itu kan menggantikan pelatih STY ya di tengah jalan gitu. Jadi memang waktunya saya tidak cukup ya. Cuma mau gimana pun juga kan keputusan udah diambil ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, memang harapan dari fans sepak bola Indonesia ini ya timnas lolos Piala Dunia dong. Karena kalau nggak sekarang waktunya kapan lagi gitu. Belum tentu 5 tahun atau 10 tahun bahkan 20 tahun lagi Indonesia bisa masuk ke round 3. Belum tentu loh. Jadi ini tuh adalah momentum, benar-benar momentum saat ini tuh benar-benar kesempatan emas gitu kalau kita ingin bisa lolos Piala Dunia. Dan itu pun kan di ini ya, dikebut gitu teman-teman diaspora gitu untuk jadi warga negara Indonesia. Itu kan meskipun memang dari pihak PSSI itu sepertinya malu-malu gitu ya untuk mengatakan target kita lolos Piala Dunia, tapi dengan berbagai macam hal yang dilakukan seperti menggeber teman-teman diaspora kita menjadi WNI secepat kilat gitu kan. Kemudian membentuk tim pelatihan yang all Holland gitu, semuanya Belanda gitu. Jadi memang dari segala macam tindakan yang terjadi itu ya sepertinya memang timnas ini memang ditargetkan untuk lolos Piala Dunia gitu, meskipun memang hal tersebut tidak diucapkan secara umum kepada halayak ramai. Ya sebetulnya nggak apa-apa juga sih ya, karena kalau misalkan PSSI secara terbuka menyampaikan bahwa target timnas Indonesia saat ini lolos Piala Dunia, nah kalau misalkan kecapai itu kan jadi wow banget gitu, jadi pahlawan lah gitu teman-teman PSSI ini. Tapi
kalau misalkan ini tidak lolos Piala Dunia, ketika mereka sudah mengumumkan ini timnas ini harus lolos Piala Dunia secara terbuka, maka ini bisa jadi mereka akan dihujat habis-habisan tuh kalau misalkan sampai gagal ya. Makanya sampai sekarang setahu kita PSSI ini, baik itu melalui ketua umum ataupun para exco, itu tidak pernah bicara kepada umum mentargetkan lolos Piala Dunia gitu. Mereka tuh bilangnya hasil terbaik. Cuma hasil terbaik itu kayaknya dibantai 5-1. Apakah itu terbaik? Ya nggak tahu lah. Silakan ya, publik yang menilai lah. Nah itu sedih sih ya sebetulnya ya. Kalau kita sedih, mengecewakan, sedikit marah, kesal juga, tapi memalukan juga ya, mau gimana ya. Dibantai 5-1 bro, kalau misalkan 2-0 masih oke lah, bahkan 3-0 atau 3-1 itu udah maksimal lah gitu misalkan. Tapi ini sampai 5-1, wah itu memang sulit ya untuk dimaafkan gitu. Tapi kita move on lah ya ke laga berikutnya nih, nanti hari Selasa ya melawan Bahrain, mungkin sekitar jam 8:30 malam ya, karena akan ada di GBK nih, di kandang kita nih. Karena sekarang kan bulan puasa, kemungkinan sih nanti kick off-nya mulai jam 8:30 malam deh. Berarti malam Rabu ya. Ya, jadi untuk teman-teman pecinta sepak bola, ya kita berusaha untuk move on lah ya dari Australia. Gimana pun juga ya sudah terjadi juga ya. Jadi kita tatap nih laga ke depan ya, hari Selasa malam Rabu ini di GBK tentunya melawan Bahrain. Jadi ya kita tentunya tetap dukung timnas ya, siapapun pelatihnya gitu. Jadi suka tidak suka memang seperti itu. Oh ya, satu lagi lah, by the way, karena di stadion Australia itu kan ada tuh ya, karena timnas kita dibantai 5-1 ya, biasalah supporter timnas kita kan kecewa ya. Jadi ada tuh nyanyian STY Sintayong pelatih sebelumnya ya, yang sebelum digantikan dengan pelatih saat ini ya, Patrick Weber. Jadi ya pokoknya kita tetaplah laga ke depan ya, nanti kita ketemu lagi lah di malam Rabu gitu. Timnas Indonesia melawan Bahrain, mungkin sekitar jam 8:30 malam ya kick off-nya. Ya itu dia ya, kita sedikit curcol ya bahas timnas kita yang memang babak belur gitu dengan taktik total football, ternyata total gagal. WK. Oh ya, kita disclaimer dulu ya, ini kita bukan pengamat bola, kita bukan pelaku bola, kita cuma penggemar sepak bola Indonesia aja. Gimana pun juga, mau timnas kita main bagus, main jelek, tetap kita dukung timnas Indonesia ya. Itu aja sih. Oke, jadi kita sebagai penggemar sepak bola yang sering nonton Liga 1, ya dengan hasil ini sangat mengecewakan tentunya. Tapi ya udahlah, kita move on aja ya. Oke, itu satu ya. Kita bahas timnas satu tuh tadi udah. Nah, sekarang kita akan fokus di motovlog lagi. Nah, jadi kita ini motovlogan di jalan perkampungan ya. Kalau nggak salah ini tepatnya tuh Dusun Wagir ya. Desanya tuh desa apa ya? Masuk desa Belendung apa? Desa Belendung kayaknya deh. Nah, ini situasi malam ya, kalau di perkampungan itu memang kayak gini, agak menyeramkan sih sebetulnya. Nah, apalagi tadi orang-orang itu ya, yang ada 1-2 orang yang nongkrong di jalan, suka liatin kita gitu. Maksudnya mungkin mereka curiga atau gimana, nggak tahu lah ya itu mah. Cuma agak kurang nyaman aja gitu tatapan matanya. Tapi memang di jalan perkampungan itu kayak gini ya, jadi nggak ada penerangan lampu jalan sih biasanya, hanya ada 1-2 aja nih. Wah ini ada nih lampu jalan nih. Wah ini ada nih lampu jalan nih. Wah ini udah masuk nih. Nah kalau di sini udah mulai ada tuh lampu jalan.
Cuma gitu ya, dari tadi kita masuk perkampungan itu bisa dibilang nggak ada tuh orang-orang di depan rumah gitu ya. Biasanya sih kalau di perkampungan itu kan lumayan banyak orang ya, dalam arti tuh hangat lah suasananya. Cuma nggak tahu deh, bulan puasa ini kita beberapa kali ya masuk perkampungan sepi sih. Apa mungkin karena taraweh ya? Soalnya kita orang-orang pada taraweh, kita malah bikin konten ini. Ya begitulah. Tapi kalau dipikir-pikir yang taraweh juga kita tadi kan lewat ya masjid gitu. Segitu-gitu aja kok nggak penuh gitu. Apalagi biasanya ini kan seminggu menjelang akhir puasa ya. Biasanya memang nggak penuh gitu. Biasanya orang-orang udah mulai males taraweh gitu. Paling yang keisi itu hanya 1 atau 2 saf aja biasanya. Setidaknya itu di kampung kita lah ya, Kampung Mawar, Desa Melati. Cuma nggak tahu lah kalau di tempat kalian menjelang akhir bulan puasa apakah masjid masih penuh atau gimana tuh. Silakan ya, kolom-kolom aja di kolom komentar, komen-komen. Nah, by the way, ini kita sekitar jam 8 malam ya. Tapi untuk teman-teman yang mau motoran gitu atau mungkin sekedar lewat jalan sini, jalan perkampungan, ya nggak tahu lah ya. Tapi kalau bagi kami sih kayaknya agak menyeramkan ya kalau masuk perkampungan tuh. Sepi, soalnya sepi dan gelap gitu. Lampu jalan sangat kurang. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan lah. Nah, ini kita udah masuk jalan utama sebetulnya. Masih perkampungan tapi ini udah masuk jalan utama lah gitu. Bukan masuk perkampungan pedalamannya. Soalnya di depan kita tuh Jalan Raya Kosambi Nagasari ya. Nah, ini pun kendaraannya tuh biasa aja gitu, malah cenderung sepi ya. By the way, ini malam minggu juga sebetulnya. Jadi memang agak-agak serem ya. Nah, kerekam nggak nih? Kelihatan nggak di kamera? Ini nggak ada apa-apa nih tuh. Serem kan? Apalagi kalau misalkan di atas jam 10 malam, itu agak mengerikan sebetulnya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini mungkin mudik atau apalah gitu ya, yang lagi para pejuang cuan di jalan, ya waspadalah. Bagaimanapun juga keselamatan adalah nomor 1. Tapi di Jalan Kosambi Nagasari ini kan memang bukan jalur mudik ya. Jadi relatif tidak macet ataupun tidak terlalu serem gitu ya. Soalnya kan biasanya kalau di Jalan Kosambi itu ya, Jalan Pantura tuh, Kosambi, Kelari, Cikampek gitulah. Itu kan jalur mudik ya. Jadi aduh, para pemudik itu luar biasa loh bawa motornya. Kencang-kencang, kita mau lewat aja, mau nyebrang aja itu susahnya minta ampun. Jadi harap berhati-hatilah ya untuk teman-teman yang bawa motor saat ini, yang mungkin pulang kampung. Jadi ya semoga selamat lah ya sampai tujuan. Kalau kita sih nggak pernah pulang kampung lah, karena kita nggak punya kampung juga sih. Kita nggak punya hometown. Nah, ini kita udah memasuki Jalan Raya Kosambi Nagasari lagi guys. Oh ya, karena ini malam minggu ya, harap hati-hati lah ya, karena kalau di hari-hari biasa, kalau bukan bulan puasa, biasanya agak-agak inilah banyak kenakalan remaja lah, tanda kutip ya, yang kadang bawa sajam, bawa apalah gitu. Memang sih beberapa kali ada patroli kepolisian gitu, cuma masih kurang sih kayaknya, karena anak-anak remaja itu seumuran SMP, SD gitulah mungkin, suka bawa-bawa sajam gitu. Aduh, bahaya sih, bahaya dan sangat meresahkan tentunya. Jadi untuk Pak Polisi Polsek Kelari ya ini masuknya, ataupun apa ya, pokoknya Polsek Kelari yang inilah yang punya otoritas ya,
tolonglah ya ditertibkan, patroli dirutinkan gitu ya, supaya kita semuanya aman lah, damai, tidak meresahkan gitu kan. Karena memang anak-anak yang bawa sajam itu sangat meresahkan ya untuk warga masyarakat di sekitar Karawang Said B. Nah itu dia ya motovlog kita bareng si Keong Sapira. Jadi gitu aja lah ya, nanti kita akan bikin konten lagi ya sesegera mungkin. By the way, selamat nonton Timnas Indonesia hari Selasa malam Rabu ini. Thank you so much for watching. See you next time. Ciao.